Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra dari D3 Keperawatan Stikes Akpitu Jaya Usada Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Sebelumnya, di sini ada fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama ada transportasi, yang merupakan sistem kardiovaskular yang mengangkut darah ke hampir semua jaringan tubuh. Darah yang mengirimkan nutrisi dan oksigen penting dan membuang limbah dan karbon dioksida untuk proses atau dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada pelindungan. Sistem kardiovaskular melindungi tubuh melalui sel darah putihnya. Sel darah putih membersihkan puing-puing sel dan melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Dan selanjutnya ada regulasi, merupakan sistem kardiovaskular yang berperan penting dalam kemampuan tubuh untuk mempertahankan kendali homeostasis dari beberapa kondisi internal. Selanjutnya alat peredaran darah ada 3. Yang pertama jantung, yang merupakan organ pemompa otot yang terletak di medial paru-paru di sepanjang garis tengah tubuh di area toraks. Sebuah rongga-rongga organ yang berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Selanjutnya ada pembuluh darah yang merupakan arteri, vena, dan kapiler. Selanjutnya ada peredaran darah. Ada 2 putaran peredaran darah utama dalam manusia, yaitu putaran sirkulasi paru-paru dan putaran sirkulasi sistematik. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan bawah jantung yang dikenal sebagai puncaknya diputar ke kiri sehingga sekitar 2/3 jantung terletak di sisi kiri tubuh dengan 1/3 lainnya di kanan. Bagian atas jantung yang dikenal sebagai dasar jantung terhubung ke pembuluh darah besar tubuh seperti aorta, vena cava, batang paru, dan vena paru. Dan ada juga bagian-bagian jantung. Ada aorta, vena cava superior, serambi kanan, katup trikuspid, bilik kanan, vena cava inferior, ada vena pulmonalis kiri, serambi kiri, katup biskupid, bilik kiri, dan aorta. Di situ terdapat pada gambar jantung. Bisa dilihat sendiri di situ ya. Masing-masing bagian jantung memiliki fungsi dan perannya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pembuluh darah, yang merupakan bagian dari sistem peredaran darah dalam tubuh yang mengangkat darah dari jantung yang terikat oksigen ke organ-organ dan mengembalikan yang terikat karbon dioksida yang digunakan ke jantung, memungkinkan oksigen kembali ke paru-paru. Pembuluh darah atau kapiler terkecil di dalam tubuh yang menghubungkan arteri kecil ke pembuluh darah terkecil. Di sini ada pembuluh darah arteri atau nadi, yang merupakan pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Di sini terdapat endotelium, membran basal, jaringan elastis, jaringan otot polos, jaringan konektif atau menghubung. Dan selanjutnya ada agada. Dan yang kedua ada pembuluh darah vena atau balik, yang merupakan darah yang membawa darah kembali ke jantung. Ada katup, endotelium, membran trasal, jaringan otot polos, jaringan konektif. Selanjutnya adalah pembuluh darah kapiler, yang merupakan saluran pembuluh darah terkecil. Kapiler darah menghubungkan arteri ke venul atau vena. Dinding kapiler hanya setebal 1 sel. Dinding-dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan berlangsung dengan cepat. Selanjutnya ada macam-macam bagian yang ada pada pembuluh darah. Yang pertama ada vena, adalah pembuluh darah balik yang besar dari tubuh yang bertindak sebagian darah arteri yang kembali. Karena arteri, arteriol, dan kapiler menyerap sebagian besar kekuatan kontraksi jantung, vena, dan venula yang mengalami tekanan darah yang sangat rendah. Yang kedua adalah sirkulasi koroner. Sinus koroner adalah vena di sisi posterior jantung yang mengembalikan darah terdeoksigenasi dari miokardium ke vena cava. Selanjutnya ada sirkulasi portal hepatik. Alih-alih membawa darah langsung kembali ke jantung, mereka membawa darah ke hati melalui vena portal. Selanjutnya ada darah. Darah ada 2, sel darah merah yang dikenal sebagai eritrosit. Ada sel darah putih yang dikenal sebagai leukosit, yang merupakan persentase yang sangat kecil dari jumlah total sel dalam aliran darah, tetapi memiliki fungsi penting dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit adalah fragmen sel kecil yang bertanggung jawab untuk pembekuan darah dan pembentukan keropeng. Trombosit terbentuk di sumsum tulang merah dari sel megakrosit besar yang secara berkala pecah dan melepaskan ribuan keping membran. Selanjutnya ada plasma. Plasma adalah bagian darah non-seluler atau cair yang membentuk sekitar 55% volume darah.
Plasma merupakan campuran air, protein, dan zat berlarut. Sekitar 90% plasma terbuang dari air, meskipun persentase pastinya bervariasi, tergantung pada tingkat hidrasi individu. Protein dalam plasma termasuk antibodi dan albumin. Selanjutnya ada peredaran darah. Peredaran darah 2, yang pertama sirkulasi sistematik, yang membawa darah yang sangat beroksigen dari sisi kiri jantung ke semua jaringan tubuh, kecuali jantung dan paru-paru. Yang kedua adalah sirkulasi sistematik, yang membuang limbah dari jaringan tubuh dan mengembalikan darah terdeoksigenasi ke sisi kanan jantung. Atrium kiri dan vertikal kiri jantung adalah ruang pompa untuk loop sirkulasi sistematik. Nah, jadi itulah yang dimaksud sistem kardiovaskular, yang terdiri dari jantung, pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler, dan peredaran darah. Menurut saya, selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulan sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Cukup sekian penjelasan sistem kardiovaskular yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Semoga bisa memaklumi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.